dalam hidup kami. Kami punya penolong yang sangat setia dalam hidup kami, yaitu Engkau ya Tuhan. Biar kami hanya berharap kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah sosok satu-satunya tidak pernah mengecewakan masalah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat kami pulang tidak sama lagi dengan pada saat kami datang. Ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa hidup pada Tuhan apa yang menjadi perjuangan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Bukan hanya kami menjadi pendengar Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku.
karuniamu Bapa. Karuniamu Bapa. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang. Kami yakin Tuhan pagi hari ini ada di sini, kemenangan terjadi, ku yakin. Kami rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Tuhan, kemenangan terjadi, pemulihan Tuhan, pemulihan terjadi, mujizat Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kita tepukan sorak-sorai bagi Tuhan saya hari ini. Oh, kami mau bersyukur Tuhan, terima kasih.
Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan sekarang. Amin. Wasaya, kami yakin, kami pastikan kami bersama Tuhan. Kemenangan bersama kami Tuhan terjadi. Lebih sungguh lagi kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Tuhan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat ini, kemenangan terjadi di. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kalau yakin Tuhan, kami telah menerobos bulan Juli lalu bersama dengan Tuhan. Kami percaya hari ini kami satu menerobos bulan Agustus ini bersama dengan Tuhan. Allah yang sama yang menolong bulan lalu, Allah yang sama yang hidup bersama kami, yang satu menerobos bersama kami di bulan Agustus ini Tuhan. Kami percaya yang sakit sembuh, yang tekan lepas, yang jalan betul dengan jalan keluar hari Tuhan. Karena kami percaya hari inilah hari yang Tuhan jadikan dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap membuka tema baru bulan Agustus Tuhan tentang Kingdom Government. Kami percaya hari Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Berkata tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan bagi pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita disambut dengan firman Tuhan tentang kewajiban kita pada tema bulan pertama tentang Kingdom Government bersama dengan Pastor Timothy Pangau yang belum pulang dari Sulawesi Utara, saudara. Kita sambut ya, sama-sama kita berdiri yuk. Yuk, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Pastor Timothy. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami ini milik-Mu Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada bukan karena kuat gagah kami, semua karena anugerah Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan hanya sekedar kewajiban kami sebagai orang Kristen, bukan hanya sekedar rutinitas, namun kami percaya kami ada di tempat ini dengan satu keyakinan bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Kami sungguh bersyukur ada di bulan yang baru, bulan 8 di tahun 2025 ini, dan kami bersyukur hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kami, hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami. Maka firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Hati kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Kami percaya bukan hanya sekedar ditaburi, akan bertumbuh berbuah tepat pada musimnya, 30, 60, 100 kali ganda. Dan hamba berdoa biar firman yang disampaikan pada siang hari ini bukan hanya sekedar menambah informasi wawasan bagi kami, namun benar-benar firman yang mengubahkan setiap kami. Urapi hamba-Mu setiap kata kalimat, perkataan berkat, perkataan yang mengajar, karena hikmat kuasa Roh Kudus yang menguasai hamba saat ini. Dan berdoa biar tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan kami berjanji kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang diberkati, yang siap sambut firman Allah bersama dengan iman percaya kita katakan Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Banyak berkat? Amin. Banyak pergumulan? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, karena kita ada di bulan yang baru, bulan yang ke-8 di tahun 2025 ini. Seperti tadi doa dari Bapak Gembala, 2025 ini bulan Juli Tuhan tolong, maka Tuhan yang sama akan menolong kita di bulan Agustus bahkan sampai seumur kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi tema di bulan Agustus ini, gereja ini bicara tentang Kingdom Government atau pemerintahan kerajaan. Dan sebagai subtema yang akan saya ambil pada siang hari ini adalah kewajiban kita. Katakan bersama saya, kewajiban kita. Kewajiban kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin sejenak saya ingin kita sama-sama mengerti apa sebenarnya itu Kingdom Government. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya ini adalah utusannya Tuhan. Katakan bersama saya, utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Dalam doa Bapa kami, kalau kita buka di dalam Matius pada pasal 6, ayat yang ke-9 dan 10. Matius pada pasal 6, ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, karena itu berdoalah demikian,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kita dalam doa Bapa kami ini dikatakan di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu. Jadi kehendak Tuhan adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi sama seperti di sorga. Jadi artinya apa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya, bukan hanya sekedar percaya Yesus Tuhan, bukan hanya sekedar percaya kerajaan sorga itu ada. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan mau saudara dan saya merepresentasikan, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Karena itulah yang Tuhan mau. Agar apa? Agar supaya kehidupan saudara di tengah-tengah dunia yang Alkitab katakan bukan makin hari makin baik, tapi makin jahat. Saudara bisa hadir, jadi terang, jadi berkat dengan merepresentasikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Makanya kingdom government atau pemerintahan kerajaan sorga berarti saudara dan saya hidup di dalam penundukan kepemimpinan Allah sebagai raja, tunduk kepada kehendaknya, bukan hanya sekedar percaya kepadanya, ini lebih dari sekedar agama. Ini tentang pemerintahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa jadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena Alkitab katakan kita harus menghasilkan buah. Buah itu harus dinikmati oleh banyak orang. Orang-orang di sekitar kita yang tenggelam di tengah-tengah kemerosotan dunia ini. Yang jahat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Maka saudara harus merepresentasikan, menghadirkan kerajaan Allah yang adalah kerajaan terang itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti kerajaan Allah dan mereka bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Saya ingat ada satu pendeta di Manado, dia pernah bilang begini. Kita punya visi dalam khotbahnya. Kita punya visi. Apa visi kita di dunia ini? Mari kita sama-sama punya hati untuk menarik orang dari neraka masuk di dalam kerajaan sorga. Bahkan bahasanya bagi saya sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat keras bahasanya. Dia bilang mari kita sama-sama kosongkan neraka. Penuhi sorga. Nah bagaimana kita bisa memenuhi sorga? Bagaimana kita bisa menarik jiwa? Kalau kita yang telah ditebus, yang telah mengerti tentang kebenaran, yang telah living in God, yang telah tinggal di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menarik orang masuk dalam kerajaan sorga kalau hidup kita tidak merepresentasikan kerajaan sorga? Kalau hidup kita tidak mencerminkan warga negara kita yang adalah kerajaan sorga. Makanya Filipi 3 ayat 20 bilang begini. Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika kita telah ditebus lewat pengorbanan Yesus, hidup kita yang tadinya sia-sia, kita telah ditebus, maka kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Artinya sebagaimana tadi yang kita baca di dalam doa Bapa kami, saudara yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan saya percaya itulah yang ingin gereja ini sampaikan kepada saudara. Agar dimanapun saudara berada, di marketplace, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara dipercayakan, saudara merepresentasikan statusmu sebagai warga kerajaan sorga. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dimanapun saudara ditempatkan, di tengah-tengah manapun saudara dipercayakan. Nah, tentu sebagai orang yang telah ditebus, yang telah menerima status sebagai warga kerajaan sorga, tentu kita harus punya kewajiban.
Dalam kehidupan ini kita sering diperhadapkan dengan hak dan kewajiban. Nah, masalahnya banyak orang menuntut hak tetapi tidak pernah mau kalau bicara tentang kewajiban. Ya kan? Status kita sebagai di dunia ini sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dibuktikan dengan apa? Ketika saudara punya kartu tanda penduduk. Itu menjadi hakmu. Ya kan, setiap warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia 17 tahun harus punya berhak atas kartu tanda penduduk. Bahkan sekarang yang masih anak-anak pun ada yang namanya kartu identitas anak. Itu menjadi hak. Tapi ingat, ketika kita punya KTP, kita punya kartu identitas anak, ataupun identitas yang lain yang menjadi hak kita juga perlu ingat, ada tanggung jawab yang ada di dalamnya. Itulah yang menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kita taat. Kita taat kepada hukum yang berlaku di negara kita. Walaupun seringkali kita lihat hari-hari ini hukum kayaknya Saya tuh Bapak Ibu Saudara suka nonton Lapor Faktanya Pastor Vivo. Hampir tiap malam saya nonton Lapor Fakta. Kadang mereka ada gurauan-gurauan yang menyinggung ke hal di sana. Mereka langsung bilang, tolong jangan dipotong bagian itu. Jangan sampai FYP, ya kan? Tapi itulah yang menjadi kewajiban kita, menjaga nama baik dari status kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi kan sekarang heboh, memasuk 17 Agustus yang dinaikkan bendera bukan merah putih, tapi bendera One Piece. Saya nggak ikuti One Piece, jadi saya nggak terlalu mengerti kisah tentang One Piece, saudara. Nah, harusnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk mengikuti setiap arahan, aturan, undang-undang yang berlaku di negara kita. Sama kalau saudara berpergian ke luar negeri. Saudara nggak bisa asal-asalan. Kita harus menjaga nama baik negara kita. Beberapa kali kan kalau saudara sering main medsos, FYP di beranda itu, orang-orang dari negara kita tidak menjaga nama baik dari negara kita. Di negara yang disiplin seperti Jepang, mereka malah kumpul-kumpul, buat ribut-ribut di sana. Itu tidak mencerminkan nama baik dari negara kita. Padahal mereka punya aturan tersendiri. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, keselamatan, status kita sebagai warga kerajaan sorga, keselamatan yang kita terima adalah suatu anugerah. Tapi ingat, kehidupan sebagai warga kerajaan sorga menuntut yang namanya tanggung jawab. Maka ada satu kutipan bilang begini, anugerah kasih karunia itu gratis, tetapi kehidupan kerajaan, pemerintahan kerajaan itu membutuhkan ketaatan. Anugerah kita terima gratis. Pengorbanan Yesus, kuasa darah Yesus kita terima dengan gratis. Tetapi ketika kita hidup dalam anugerah, kita menjadi warga kerajaan sorga, kita harus menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Itu membutuhkan yang namanya ketaatan. Nah, siang hari kita akan belajar bersama apa sih kewajiban kita ketika kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Apa sih yang menjadi kewajibannya, tanggung jawab kita ketika kita yakin, kita percaya bahwa saya telah ditebus, saya telah terima anugerah, berarti saya adalah warga kerajaan sorga. Maka ada kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Wajib dalam KBBI adalah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Harus, tidak bisa ditawar. Kalau saudara tidak mau lakukan, berarti jangan katakan saudara hidup sebagai warga kerajaan sorga. Karena yang namanya kewajiban itu adalah tindakan yang harus dikerjakan seseorang. Jangan sampai karena kehidupan saudara, kerajaan sorga tercemar namanya, ya kan? Kan banyak orang nggak mau jadi Kristen, kenapa? Karena lihat kehidupan orang Kristen sendiri. Banyak orang yang sebenarnya, kan saudara ingat kan kisah tentang Mahatma Gandhi? Dia tuh kepengen jadi Kristen, dia lihat orang Kristen seperti apa.
Tetapi juga dia lihat kehidupan kekristenan, dia lihat pengajaran Yesus seperti apa. Tapi ketika dia melihat tingkah laku, kelakuan dari orang-orang Kristen di negaranya, pada akhirnya itu membuat dia tidak mau masuk ke gereja. Tidak mau untuk menjadi Kristen. Ingat loh, Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan Allah. Seperti doa Bapa kami tadi, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan mau kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita. Bukan malah karena kehidupan kita yang tidak mengikuti kerajaan Allah, yang tidak mau hidup bertanggung jawab, pada akhirnya kerajaan Allah yang harusnya direpresentasikan kepada banyak orang yang tinggal dalam kegelapan, pada akhirnya pesan itu tidak sampai kepada mereka. Bukan karena Tuhan yang salah, Tuhan gak pernah salah, amin. Tapi yang salah siapa? Kita sendiri. Nah, apa kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga? Yang pertama, saya coba renungkan kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga. Yang pertama adalah sebagai warga kerajaan sorga, tanggung jawab kita adalah kita perlu menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Sang Raja. Kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kepemimpinan Sang Raja, yaitu siapa? Yesus. Ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, bukan kita lagi yang memimpin hidup kita. Karena kalau kita bicara tentang kerajaan, itu selalu bicara tentang otoritas tertinggi. Itu siapa? Raja. Berbeda dengan sistem negara demokrasi. Kalau demokrasi yang punya suara rakyat. Tetapi kalau dalam sistem pemerintahan kerajaan, sepenuhnya itu otoritasnya adalah raja. Artinya, kalau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah, kita adalah orang-orang kerajaan Allah, kewarganegaraan kita adalah kerajaan Allah, kita harus, kewajiban kita harus menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang begini. 1 Yohanes pada pasal 2, bersejenak kita buka. 1 Yohanes pada pasal 2, bilang begini, ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai warga kerajaan surga, saudara wajib hidup sama seperti rajamu hidup. Raja yang kita sembah, raja yang penuh integritas. Raja yang kita sembah adalah Tuhan. Raja di atas segala raja. Tidak ada cacat celanya. Dia Allah yang hidup. Maka kita wajib hidup sama seperti Dia. Kita serahkan kepemimpinan hidup kita, bukan kita lagi, tetapi Yesuslah yang berdaulat atas hidup kita. Karena ada lagu yang bilang begini, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau kita membuka hidup kita, membiarkan Tuhan memimpin hidup kita, berdaulat atas kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bisa berserah total sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan izinkan ada masalah, ketika Tuhan izinkan ada persoalan, ada pergumulan, kita akan berserah kepada tuntunannya. Kita akan berserah kepada kepemimpinannya. Amin. Sekalipun gak ada jalan keluar, kiri kanan tertutup, depan belakang tertutup, tetapi kalau kita menyadari kita adalah warga kerajaan sorga, kita menyadari bahwa hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Yesus, ingat loh, kiri kanan tertutup, depan belakang tertutup, ingat masih ada jalur atas. Amin. Otoritas tertinggi, yaitu Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Saudara ingat ketika bangsa Israel, ketika mereka baru keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan jalan yang benar-benar buntu.
Keluaran pada pasal 14. Kiri kanan padang gurun, depan laut. Di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar. Lihatlah saudara, tahukah saudara bahwa keadaan itu Tuhan izinkan? Keadaan orang Israel di tengah-tengah keadaan yang demikian itu atas izin Tuhan. Kenapa? Kalau saudara baca di Keluaran 14 itu, Tuhan mengubah hati Firaun. Kan awalnya Tuhan Firaun izinkan mereka keluar, betul? Setelah tulah ke-10, kematian anak sulung. Akhirnya Firaun yang tadinya keras dengan 9 tulah, ketika tulah ke-10, tulah anak sulung termasuk anak sulungnya mati, anak sulungnya Firaun mati. Akhirnya Firaun merendahkan hatinya, dia perbolehkan orang Israel untuk keluar. Tapi lihat, ketika bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, Tuhan ubah hati Firaun. Artinya Tuhan izinkan keadaan itu terjadi. Tuhan izinkan orang Israel ada di tengah-tengah keadaan yang sama sekali buntu. Kiri kanan padang gurun, di depan laut, di belakang pasukan Firaun mengejar. Tapi lihat, kalau saudara baca Keluaran 14 itu janji Tuhan kepada orang bangsa Israel, kepada Musa. Orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan lagi kamu lihat untuk selamanya. Tujuannya apa? Supaya orang Israel melihat pekerjaan Tuhan. Sekalipun awalnya mereka ketakutan. Makanya bersyukur Musa punya kepemimpinan yang memang benar-benar mengandalkan Tuhan pada saat itu. Ketika menghadapi tekanan dari orang Israel yang berkata, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di tempat ini. Kepemimpinan Musa ketika itu luar biasa. Dia tidak terhasut dengan perkataan orang-orang Israel yang coba menekannya, mengintimidasinya. Karena Musa tahu akan kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka, dalam tuntunan Tuhan. Tuhan bilang, orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan lagi kamu lihat untuk selamanya. Bahkan ditutup dengan perkataan ini, Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Kamu akan diam saja. Musa mengangkat tangan, mengangkat tongkat yang ada padanya sebagai bukti dia menyerahkan kepemimpinan kepada tangan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kan mustahil laut bisa terbelah. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan ketika Musa percaya akan kepemimpinan Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin, jalan baru terbuka. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kita ini adalah warga kerajaan sorga, kita mempercayakan kehidupan kita kepada Yesus yang adalah Raja kita. Kita serahkan total 100% kepada Tuhan. Maka kita akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah serahkan kepada Tuhan. Apa pendeta nanti kalau ada pergumulan masalah baru kita cari Tuhan. Nantilah kalau ada masalah pergumulan baru mau sujud di bawah kakinya Tuhan. Jangan saudara. Yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sepenuhnya hidup dipimpin oleh Tuhan. Jangan hanya ketika ada masalah. Jangan nanti ketika hanya pada pergumulan dalam kehidupan kita yang mungkin ketika kita diberkati kita tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Coba kita buka sejenak Lukas pada pasal 6. Ayat ini menjadi satu peringatan buat kita. Lukas pada pasal 6. Lukas pada pasal 6. Ayatnya yang ke-46. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, sering kita jadi orang Kristen seperti ini. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong buka jalan. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinannya Tuhan, kita melakukan kewajiban kita, ini aku Tuhan, kuserahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, pimpin aku.
Bimbing aku sepanjang hidupku. Maka ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Ketika kita minta tolong, Tuhan akan menolong. Amin. Jangan sampai ayat ini benar-benar terjadi mengapa kau berseru kepada Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Seringkali kita mendengarkan ilustrasi ini. Ketika saudara naik pesawat, saudara tidak tahu siapa pilotnya, betul? Ya. Saudara tidak kenal pilotnya siapa. Tetapi saudara tenang menyerahkan perjalanan itu kepada pilot. Sampai pada akhirnya bisa tiba di tujuan. Pilot saja yang tidak saudara kenal, saudara percaya. Apalagi Yesus yang saudara kenal, harusnya saudara 100% percaya kepadanya. Amin. Jangan didiskon. Bilang kiri kanan, jangan diskon. Jangan diskon. Jangan diskon kepercayaanmu kepada Tuhan. Berarti kau belum menyerahkan sepenuhnya hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang diskon. Pak Pendeta, gak apa-apa lah Pak Pendeta, 50% saja saya percaya kepada Tuhan, 50% saya percaya kepada pikiran saya. Jangan 100%. Hidupmu di bawah pimpinannya Tuhan. Jadi yang pertama, kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga, tanggung jawab kita dimulai dari diri kita. Serahkan hidup kita di bawah kepemimpinan Yesus. Yang kedua, sebagai warga kerajaan surga yang hidup di dalam pemerintahan kerajaan surga, setelah kita menyerahkan total kepemimpinan kita kepada Raja di atas segala raja, yang kedua, tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah mari kita menyebarkan nilai dan budaya kerajaan tersebut. Sebarkan nilai dan budaya kerajaan sorga, karena saudara hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Sebagai warga kerajaan yang tinggal di bawah pemerintahan kerajaan sorga, kita harus membawa budaya sorgawi di tengah-tengah dunia ini. Nah, apa sih budaya sorgawi? Coba buka Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus bawa nilai dan budaya kerajaan sorga menjadi terang yang bercahaya di depan banyak orang, supaya orang lain bisa melihat perbuatan kita dan mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Apa sih budaya kerajaan sorga? Sederhana, seperti kita semua tahu. Kasih, pengampunan, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan hati, kesabaran, penguasaan diri, 9 buah roh. Itu nilai kerajaan sorga, itu budaya kerajaan sorga yang harus kita sebarkan, yang harus kita implementasikan, yang harus kita hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Cobalah kita lihat Galatia pasal 5. Saudara ingat lagi ayat ini. Galatia pada pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara praktekkan kasih, saudara gak akan ditangkap polisi. Saudara punya kesabaran, saudara gak akan ditangkap polisi. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang harus saudara bagi kepada banyak orang. Sebarkan nilai budaya kerajaan. Waktu saya 1 bulan di Jawa Tengah, Pastor Bimo selalu bilang, orang jauh begini.
Karena beliau sebagai orang Jawa, yang nantinya akan Jawa Manado, ya kan? Dibagikan budaya itu ke saya yang adalah 100% Manado. Sehingga saya bisa tahu. Saya bisa mengerti, oh ternyata seperti ini. Bahkan waktu kami ke Jogja, saya dijelaskan oleh bendoronya Pastor Bimo, dijelaskan tentang Jogja itu seperti apa. Nah harusnya kita, kenapa bendoronya jelaskan ke saya? Karena beliau orang Jawa. Dia harus bagikan nilai dan budaya dari Jawa kepada saya, yang masih baru tentang nilai dan budaya Jawa. Karena dia yang lebih mengerti, dia yang lebih paham. Dan akhirnya saya jadi tahu, oh ternyata begitu. Nah kita sebagai warga kerajaan sorga, sudah kita membagikan nilai budaya kerajaan sorga yang menempel dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah nilai-nilai kerajaan sorga, budaya kerajaan sorga yang harus kita bagikan. Sama seperti duta besar suatu negara, dia membawa budaya dan bahasa negaranya di negeri asing. Demikian kita, kan tadi warga negara kita sorga. Kita pun harus membawa suasana sorga di tengah-tengah lingkungan kita. 9 buah roh ini menjadi nilai dan budaya kerajaan. Mari kita sebarkan itu. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Hidup di bawah pemerintahan kerajaan. Yang ketiga, apa kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga? Orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan kerajaan sorga. Jadi yang pertama tadi, menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada raja di atas segala raja. Yang kedua, sebarkan nilai dan budaya kerajaan. Yang ketiga, tentu sebagai orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Yang ketiga, kita harus mengutamakan kepentingan kerajaan. Ya dong, kepentingan kerajaan itu harus menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu kepentingan kerajaan Allah. Mengamalkan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga dipanggil untuk mengutamakan misi Tuhan, bukan misi kita. Bukan misi kita. Menjangkau jiwa, memuridkan, bawa kabar sukacita, memberitakan kabar Injil, memberitakan untuk mencari, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang menjadi kepentingan kerajaan sorga. Itulah misi Allah bagi kehidupan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita menjadi warga kerajaan sorga. Ada misi ilahi yang saudara pegang. Makanya saudara, ini kan ada 4 poin. 4 poin ini saling berkaitan. Jangan saudara, saya poin 1 aja. Jangan, gak bisa. Karena bicara kewajiban ini harus kita lakukan loh. Tadi saya bilang, kata wajib dalam KBBI harus dilakukan. Kalau saudara percaya saudara adalah warga kerajaan surga, inilah kewajiban kita. Dan poin-poin ini saling berkaitan, gak bisa hanya pilih satu. Kan tadi, ketika kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Sang Raja, artinya kita harus sebarkan nilai kerajaan sorga, budaya kerajaan sorga, dan mari utamakan kepentingan kerajaan Allah. Karena biasanya, kalau bicara soal misi, kadang kita berat, itu kan tugasnya pendeta. Itu kan tugasnya pelayan Tuhan. Bicara amanat agung, Alkitab tidak bilang, Yesus tidak bilang dalam amanat agung itu hanya bagi pendeta. Amanat agung itu hanya bagi pelayan Tuhan. Tidak, saudara.
Tapi bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita harus menjalankan amanat agung. Saudara, itulah kepentingan kerajaan, misi Allah yang harus kita lakukan. Apakah kita sudah menginvestasikan waktu, tenaga kita, bahkan materi kita untuk kerajaan Allah? Atau hanya sekedar bagi diri kita sendiri? Ingat loh tadi di poin kedua kan, salah satu nilai kerajaan Allah adalah apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, sukacita itu harus dibagikan. Harus ada misi yang kita lakukan. Salah satu karakter Yesus adalah murah hati. Murah hati bagi kerajaan sorga. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan sorga, mari utamakan kepentingan kerajaan. Misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jangan saudara, sudahlah, karena yang penting saya sudah jadi warga kerajaan sorga. Itu tugasnya Pastor Bimo, itu tugasnya Pastor Moti, itu tugasnya pelayan-pelayan Tuhan, itu tugasnya hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara. Itu pun menjadi tugas kita. Amin. 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 Itu pun menjadi tugas kita. Untuk apa? Untuk melakukan misi Allah bagi dunia yang tadi saya katakan, yang makin hari bukannya makin baik, tetapi makin jahat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Amin. Kalau bukan kita yang berjalan, siapa lagi? Tapi besar saya nggak bisa khotbah, bagaimana saya bisa melakukan misi Allah? Pekerjaan Tuhan, misi Allah bukan sekedar berkhotbah. Apa yang bisa saudara lakukan? Apa yang bisa saudara kerjakan untuk kepentingan kerajaan sorga melalui gereja ini? Sederhana. Apa? Paling sederhana. Kan semua sini punya smartphone. Ya. Betul? Yang bisa dilakukan apa? Pastor Bimo tiap minggu khotbah selalu live. Nah, share itu sudah menjadi bagian kita. Itu sudah menjadi pekerjaan yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Melakukan misi Allah. Di-share. Supaya bahkan tidak semua teman kita temannya Pastor Bimo di media sosial. Ketika kita share, mereka bisa juga diberkati. Amin. Zaman sekarang tidak perlu susah-susah untuk melakukan misi Allah. Cukup dengan handphone, kuota, dan jempol. Betul? Share aja. Daripada share hal-hal yang tidak masuk akal, ya kan? Daripada share hoax, lebih baik share kepentingan kerajaan sorga. Yes. Amin? Amin. Jadi yang ketiga, sebagai warga kerajaan sorga, saudara harus mengutamakan kepentingan kerajaan, yaitu misi Allah. Yang keempat dan terakhir, jadi saya mau katakan sekali lagi, 4 poin ini, kewajiban kita ini berkaitan. Jangan cuma pilih salah satu. Gak bisa. Yang keempat yang terakhir, sebagai warga sorga, orang yang tinggal di dalam kepemimpinan kerajaan sorga, saudara harus setia sampai akhir. Amin. Katakan bersama saya, setia. Saya setia. Menjadi warga kerajaan sifatnya bukan sementara. Sifatnya kekal, amin. Karena kerajaan sorga sifatnya kekal. Artinya, ketika kita jadi warga kerajaan surga, sifatnya bukan sementara, bukan main-main. Tetapi sampai garis akhir, kita dipanggil untuk setia apapun tantangannya. Jangan pernah tinggalkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus, hanya demi kepentingan sesaat. Ya. Jangan. Apapun tantangannya, kita tetap setia. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Bagian terakhir, bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan apa? Aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan bersama saya, setia. Setia. Apapun tantangan kita, Tantangan kita. sebagai warga kerajaan sorga, kita harus setia sampai akhir. Jadi saudara bukannya sekedar menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Tuhan, bukannya sekedar menyebarkan nilai dan budaya kerajaan, bukannya sekedar mengutamakan kepentingan kerajaan Allah.
Harus ditutup dengan apa? Setia sampai akhir. Harus setia sampai akhir. Jangan sampai malah di saat-saat terakhir saudara keluar dari kerajaan surga. Saudara malah meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal yang sifatnya sementara. Maka saya berdoa dalam 5 minggu sepanjang bulan Agustus ini, saudara benar-benar diperlengkapi. Saudara mengerti tentang kerajaan surga, pemerintahan kerajaan surga. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi tugas kita. Itu menjadi kewajiban kita. Sebagai kesimpulan, menjadi warga kerajaan surga bukan hanya soal status rohani, tetapi panggilan hidup. Mari kita hidup sebagai wakil dari Raja Agung, Raja di atas segala raja, dengan ketaatan, kesetiaan, dan kita membawa budaya surga di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita mengerti kewajiban kita. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita hasilkan buah bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami bukan hanya cakap mendengar. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba terbatas, namun kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mampukan kami, jelaskan kepada kami tentang pemerintahan kerajaan sorga, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan itu dalam hati kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang diberkati bersama dengan iman percaya, kita katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sebagai di hadapan Tuhan saya hari ini. Di tangan saudara ada hosti yang ada berasa, ada isi ayatnya.
Kalau firman Tuhan di Yosi saya berkata demikian Bapak Ibu dalam 2 Tawarik 14 ayat 11b, selain daripada engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Entah di Bapak Ibu tangannya apa yang Bapak Ibu pegang hari ini Yosi, tapi saya imani bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong orang yang lemah terhadap yang kuat. Ya, saya percaya bahwa Tuhan menolong kita yang lemah hari ini. Amin. Baik lemah fisikmu, lemah imanmu, hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara saya. Doa sama Tuhan hari ini sebelum kau menerima yang terbaik pada Tuhan. Jika engkau sudah berbuat dosa pelanggaran hidupmu sepanjang minggu ini sampai pagi hari tadi Bapak Ibu, minta bersama Tuhan kita berdoa pagi hari ini. Tuhan ampuni setiap kehidupan kami Tuhan. Jika sepanjang bulan lalu, bahkan sepanjang hari pagi hari hingga saat ini Tuhan, kami telah mendukakan hatimu ya Bapa di surga. Sebentar kami terima berkat-Mu berupa yang terbaik yaitu tubuh darah Tuhan. Ampuni setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga boleh menerima yang terbaik yaitu tubuh darah Tuhan di depan kami. Kami percaya kami dipulihkan, kami diampuni, dan kami disempurnakan segambar serupa dengan gambar Allah. Bapak Ibu, sama-sama kita roti. Dan kepala kita sepakat seperti yang saya akan bentuk Bapak Ibu hari minggunya. Ikuti doa saya dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak dan skor salib, yang memberi kami kemenangan. Kami percaya hari ini oleh karena kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua penderitaan, segala kutuk penderitaan yang telah mengikat kami telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Kami percaya hari ini kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali baru, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya hari ini oleh karena kuasa tubuh Tuhan, tubuhku sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak masuk rumah sakit, tidak dioperasi, tidak masuk ICU. Kami percaya Tuhan, sepanjang Agustus kami sehat sempurna, diberkati Tuhan, tidak mengalami celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus yang ada Bapak Ibu. Yang sudah makan tubuh Yesus, ucapan syukurmu. Terima kasih Yesus, tubuh bagi kami. Hari kami sehat sempurna, diubahkan Tuhan menjadi baru oleh karena kuasa tubuh Tuhan. Dengan sepakat dengan imanmu, sama-sama kita akan anggur kepala kita. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Ialah darah perjanjian baru yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah, dan kau salib, yang kau curahkan bagiku, dan ujung rambut sampai ujung kakiku dibalut oleh darah Yesus. Artinya, aku diproteksi dari setiap orang jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjangkau kami. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, dosaku diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali baru, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, setiap organ tubuhku yang dialiri oleh darah Yesus dikuduskan. Setiap organ tubuh yang rusak Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Kami percaya jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, empedu sehat. Setiap organ tubuhku yang telah rusak, kami percaya sudah Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Kami percaya Agustus ya Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan kami terima dengan iman kami. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku di bumi hari ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita mendoa Yesus hari ini. Kita syukur sama Tuhan sehari. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan baru, jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa, lebih sungguh lagi kuasa darah
besar darahmu, kau telah tebus dosa. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir bagi kami, mengalir memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, mencari ciptaan baru, cari ciptaan yang baik. Oleh kuasa dan firman itu berkata di Yohanes 15 ayat 7, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah maka kamu menerima hari ini. Kami sudah terima firman-Mu, kami sudah menerima yang terbaik itu dari Tuhan. Kami mau minta berdoa sama Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan di muka kami ada kuasa. Apa yang kami minta sama Bapa, maka Tuhan mendengar setiap doa pergumulan kami hari Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, sepanjang Agustus Kau lepaskan berkat untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sakit hari Tuhan. Juga untuk Dr. Vini Tuhan pasca hari lalu Tuhan, pengeluaran silikon di bola matanya Tuhan. Dengan 2 minggu ke depan Tuhan pulihkan sempurna, tidak ada operasi mata kembali. Kami percaya retina mata sehat, tidak buta, sehingga pulih sempurna Tuhan. Bahkan setiap prakteknya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat juga ada Bu Eci Tuhan dan Terry tadi malam kecelakaan Tuhan juga Tuhan tolong, sehingga beliau pun dipulihkan Tuhan Yesus, tidak mengalami luka dalam tubuhnya Tuhan. Bahkan keluarga Bu Eci bersama Terry dan Fadi pun dipulihkan dalam nama Yesus. Berdoa sungguh Tuhan untuk keluarga kami Tuhan hari ini, Pak Yosef diberkati Tuhan, dan kesehatan diberkati Tuhan. Juga adikku Judo tanggal 16 Agustus ujian Tuhan. Tuhan tolong sehingga boleh lulus sumpah dokter Tuhan, sehingga boleh melihat tahun ini ada wisuda Tuhan, sumpah dokter, sehingga graduate lulus dalam nama Yesus Tuhan. Juga adikku Judo diberkati Tuhan, Yuki diberkati Tuhan, dalam usaha dalam pelayanan diberkati Tuhan. Juga Mary bersama 4 anak ibu diberkati dan diberkati Tuhan. Bahkan ada berdoa Tuhan Mas Tio Tuhan, dia berkat dalam kesehatannya, pelayanan, usahanya diberkati Tuhan. Bersama adikku dokter Didi pun diberkati Tuhan, usaha pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak satu pun yang dapat menutupnya kembali Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami, ada Naomi, ada Fanny, ada Hugo, diberkati Tuhan. Juga hamba-Mu, Ibu Oma Tuhan, diberkati Tuhan, hari saya sempurna, usia panjang, dalam mengembangkan gereja yang dia pimpin pun diberkati Tuhan. Juga hamba-Mu, Pastor Timothy Pango, Tuhan percaya Tuhan dalam anugerah Tuhan, sehingga selama 2 bulan sudah lepas dari Sulawesi Utara Tuhan. Kami percaya di Tuhan, bahkan keluarganya bersama Jesse pun dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan baru pun akan Tuhan bukakan hal-hal baru yang indah dalam kehidupan beliau Tuhan. Kami sebentar Tuhan akan mengembalikan persembahan sama Tuhan. Zabah, Alkitab katakan, mengumpulkan terbaik seperti pesta untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan besar jumlah kecilnya Tuhan, tapi seberapa layak kami untuk berikan persembahan kami kepada Raja kami, Tuhan kami hidup, Yesus namanya. Kami percaya Tuhan setiap persembahan kami Tuhan hargai dan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Undang dulu anak suami untuk ke depan. Ayo, Fani dan Naomi. Tak saksi anak suami dulu.
Yeay. Oke, Bapak puji Tuhan. Makasih Pastor Timothy Pangau yang telah melayani kami 2 bulan ini ya. Di bulan Juni gitu ya. Ke Juli awal ya? Juli ya tentang Juli. Hah? Juni ya? Bukan Juli. Juni. Belum pulang-pulang, tanggal 4 besok udah 2 bulan sudah keluar dari Sulawesi Utara, berharap kembali. Karena gembalanya minggu depan main tempat ini, Pastor Lucky Lao. Jadi dalam bulan kita punya 3 pengkhotbah tamu. Ada Pastor Timothy Pangau hari ini, minggu depan Pastor Lucky Lao, dan Sulawesi Utara pun kembali main Bapak Ibu sebagai pembina gereja kita. Lalu pada minggu keempat, Pastor Jeffrey Momongan, ya, beliau hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, seorang pengusaha juga, tapi sangat mengasihi Tuhan, sehingga beliau boleh berbagi, ya, untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu nanti ada saya juga melayani firman Tuhan, juga Mas Tio melayani firman Tuhan. Kita percaya setiap kita melengkapi Tuhan. Ya, bukan seberapa hebat kita khotbah, tapi berapa hebat kuasa Tuhan dinyatakan Bapak Ibu ya. Tentang kingdom government itu saya sudah tunggu 2 bulan, sehingga ketika saya menyatakan itu saya udah paham Tuhan. Tema apa mulai Tuhan? Jelas Tuhan ngomong kingdom government, ya. Bahkan hari pun Pak Timothy Pangau khotbah pun dadakan Bapak Ibu, kan harusnya khotbah. Lalu tiba-tiba ketika saya buat flyer hari Jumat, Jumat ya? Jumat, subuh-subuh jam 3-4 pagi, saya mimpi, kanva saya suruh rubah Tuhan. Masukin foto jelas ngomong hati Bapak Ibu. Lalu nggak berapa lama, terus postingan saya itu suruh ubah. Yang khotbah Pak Timothy Pangau. Pagi-pagi saya terpaksa posting flyer utama Agustus, belum ada foto beliau, tapi Tuhan ingat saya kembali. Ingetin, hubungin dia. Kalau saya WA Pastor Timothy Pangau, lalu dia bilang gini, Mas, minggu pertama saya khotbah di mana Mas? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua gembala. Tapi hati saya ngomongin Bapak Ibu, ingetin dia khotbah, saudara. Agar saya WA dia, tempat saya khotbah ya. PKI potong ya. Saya lagi Bapak Ibu, karena jujur aja sebagai gereja perintisan kita tidak ada budget besar, tapi bersyukur sampai hari kita masih berkat Tuhan, sehingga kita boleh menjadi berkat untuk banyak hamba Tuhan. Ya, kita bukan gereja yang kaya, tapi kita gereja yang cukupkan Tuhan. Tapi kalau kita butuh, ada aja Bapak Ibu. Sehingga hari ini Bapak Ibu berkati dalam melayani Pastor Timothy Pangau, berharap bersama Jesse pun dalam anugerah Tuhan. Karena Jesse sudah telepon, papi kapan pulang? Saya bilang nggak usah pulang. Karena Living God punya pospay di Solo, sehingga beliau boleh dari sana. Ya, kita berharap Pak Timothy boleh punya visi yang jelas, karena sudah belajar tentang orang Jawa, yang mengajak kepada orang Bedoro langsung ya, orang dari Keraton Jogja. Sehingga Bapak Ibu yang meminta kerajaan sorga dengan konteks bukan konteks orang Manado yang tidak punya kerajaan, bukan konteks orang-orang mungkin orang Medan yang tidak punya kerajaan yang nyata, tapi seperti orang Jawa ada kerajaan Keraton Solo Jogja. Yang jelas bahwa ketika ada raja hadir, semua orang yang menghadap raja harus tersungkur menghormati Tuhan, seperti menghormati Tuhan Bapak. Sehingga konteks ini dapat pahami. Kalau saya bicara tentang kerajaan di orang-orang Manado agak sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak punya gambaran jelas tentang bagaimana kerajaan itu bagaimana. Tapi kalau saya ngomong konteks tentang kerajaan di orang Jawa, mereka lebih mudah memahami. Saya kesetiaan, pas ketemu di bilang pagi, itu jelas kalau di dalam itu dibayar cuma 40.000 satu bulannya gajinya, gak cukup. Tapi mereka pengabdian itu sungguh-sungguh sehingga mereka setia sampai garis akhir. Saya ingin Bapak Ibu belajar berlangsung tentang kingdom government. Minggu depan Pak Lucky Lao yang firman Tuhan. Lalu minggu ketiga saya, minggu keempat Pak Jeffrey Momongan, minggu kelima Mas Tio, saya firman Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu yang tertarik bersama saya boleh hadir. Ya, jangan pandang pendetanya. Saudara. Karena bagi saya pribadi, biarpun Pak Timothy Pangau junior saya, sedang manis dalam firman Tuhan. Ya, sehingga banyak hal saya dapat hari ini. Bersyukur. Doakan terus di tingkat ministry punya tempat yang baru. Ya, karena jujur tempat ini sangat-sangat belum berekseptasi karena tanggalnya. Ya, karena jam ibadah yang pula. Kita bersyukur, kita berdoa, kita punya tempat baru. Ya. Boleh sama-sama kita balik berhadapan Tuhan sehari. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besar ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
memuji kebesaran-Mu, kami mengucap kebesaran. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, oh, kami memuji kebesaran. Oh, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Oh, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan pujian sorak-sorai bagi Tuhan kita sehari, saya ucap syukur Tuhan. Di awal aku suka mengucap syukur bahwa Tuhan sudah buka jalan bagi kami Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, keuangan kami, studi kami Tuhan, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang rusak Tuhan gantikan dengan baru Tuhan. Segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin karena nama Tuhan. Kami percaya itu selama kami hidup, hidup kami untuk Tuhan. Selama kami tulus sama Tuhan, selama kami serius sama Tuhan, maka percaya Tuhan urus hidup kami sempurna. Apa yang kami butuhkan tersedia bagi kami Tuhan. Jangan gereja mendifikasi dalam tangan Tuhan. Dengan sepanjang Agustus itu Tuhan Yesus, setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa bersama gereja kami Tuhan, senantiasa perkenanan bersama kami Tuhan. Bahkan kami butuh tempat baru Tuhan, yang lebih layak, lebih nyaman untuk kami beribadah Tuhan. Siapkan kami dalam satu tahun berjalan itu. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami rencanakan berhasil selama kami mengandalkan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu dan siapa-Mu di Manado Tuhan, dalam tangan Tuhan serahkan saat sempurna bagi keluarga besar kami Tuhan, yang ada di rumah, yang di mana kami berada, orang kami kasih dalam anugerah Tuhan. Kesehatan kami pun diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan agar ini Tuhan, cuaca kurang mendukung, kurang baik Tuhan, tapi selama kami punya Tuhan, setiap sakitnya kami Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surga. Kami serahkan gedung dalam tangan Tuhan. Berkati pengelolanya, berkat setiap gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kami akan pulang Tuhan. Kami masuk dalam minggu yang baru, hari yang baru, bulan yang baru Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya esok hari Senin Tuhan kami boleh berstudi, bekerja, berusaha. Kami percaya anugerah-Mu ada bersama kami. Kami pulang, kami butuh berkat Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanggung jawab Tuhan. Mari buka hati mudah Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di surga siang hari pulang, dan terima berkat dari Abraham, Ishak, Allah Yakub. Cinta manis kepada Tuhan Yesus Kristus, perjalanan manis yang intim, yang erat, yang masalah yang Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang hari sampai malam Tuhan menjemput kita semua. Sama-sama kita katakan Amin. Kau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas